Belum jam 7 kan? Kejut nggak tuh? Kejut nggak tuh? Kejut ya. Selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Selamat hari Senin. Selamat datang kembali di Dave Iwet siaran pagi. Uhu. Iwet udah muncul, ya ampun. Pasti dia dari sahur nggak tidur kali. Cepet banget. Katanya gini, banyak sekali yang ingin aku ceritakan tapi nggak tahu gimana caranya. Coba kita mulai dari apa kabar dulu deh. Gimana kabarnya? Kita mulai dari situ aja deh. Kalau nggak tahu mau cerita apa. Kalau aku mulai dari piye kabare. Podo wae pedu kui. Pedut. Acara apa semalam? Kok lo tahu sih kalau gue habis acaraan semalam? Siapa ulang tahun? Jadi gini, semalam tuh gue pergi ke ulang tahun di Angke, restoran Angke. Dipik. Senyum lu sas banget deh. Dipik. Enggak, ternyata gue salah baca. Jadi udah seminggu kita tuh janjian di geng BB Cream. Salah satu anggota pertemanan kita, manajernya Yogi Pratama, namanya Dennis. Tahun lalu tuh kehilangan kedua orang tuanya kan. Sementara dia itu selalu melewatkan momen ulang tahun bersama orang tuanya. Iya. Jadi, dan dia punya tradisi tuh Chinese kan, dibikinin mie, dibikinin telur gitu. Nah, kehilangan satu orang tua aja berat ya, Bo. Apalagi langsung berdekatan dua orang tuanya. Iya. Terus jadi kita udah Yogi sih udah membayangkan, oh dia bakalan akan sensitif banget nih hari ulang tahunnya. Emang pas hari ulang tahun, which is yesterday, pagi dia udah nangis-nangis terus. Terus main ke rumahnya Yogi, nyari di rumah Yogi kan ada emaknya Yogi, nyari emaknya Yogi, Tante Dewi gitu. Terus jadi si Yogi berprakarsa, kita kasih kejutan yuk makan malam. Oh, happy birthday Dennis. Makan malamnya di tempat yang biasa dia sama orang tuanya pergiin kalau ulang tahun. Angke. Happy birthday Dennis. Selamat geng BB Cream dapat anggota baru. Nggak ada anggota baru, Bo. Anggota ada. Iya. Kan soalnya masuk geng BB Cream tuh harus pakai perpeloncoan dulu ya. Kagak nih. Emangnya kita sekolah zaman dulu pakai pelonco udah nggak boleh tau, Nek. Oh iya. Oke. Gitu. Jadi anyway, kemarin kita ngumpul di Angke itu untuk ulang tahunnya Dennis. Happy birthday Dennis. Gue tadi malam ada cerita. What did you do? Weekend kemarin gue ke museum. Wow. Museum Nasional. Udah pernah? Itu yang depannya gajah bukan sih? Iya, Museum Gajah atau Museum Nasional. Depan Monas kan? Betul. Lagi ada pameran. Pameran apa tuh? Namanya Kongsi. 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 Oh, kongsi. Kongsi bahasa Tionghoa ya, artinya rekanan. Benar. Menceritakan jadi pameran ini tuh dibuka waktu kayaknya Cap Gomeh atau Imlek deh kemarin. Bercerita tentang bagaimana kebudayaan Tionghoa atau Cina itu masuk ke Indonesia. Terus bagaimana mereka berakulturasi dengan budaya kita. Terus kemudian diceritain tuh di situ semuanya. Diceritain mulai dari kayak sejarahnya masuk ke Indonesia, Laksamana Cheng Ho, terus kemudian budaya apa yang mereka bawa sehingga masuk melebur dengan budaya kita. Terus udah gitu juga ada tribute untuk keturunan yang berkiprah dan berprestasi di Indonesia. Lucu deh, ada satu yang menarik. Bukan lucu tapi menarik. Margate, Badai Pasti Berlalu, itu IP pertama di Indonesia. Masa?
Iya. Jadi kenapa gue bilang IP, mungkin nggak pertama ya, tapi IP yang kemudian diturunkan menjadi berbagai macam bentuk. Margate, karyanya Margaret Choa, kan Marga Choa ya. Itu awalnya ternyata cerita bersambung di harian Kompas. Oh alah, gue baru tahu kalau Margate itu turunan Cina, Marga Choa. Waktu itu pernah kita bahas bukan sih namanya Margaret Choa? Otak gue kan kayak ikan dori. Iya benar. Nah terus dari cerita bersambung itu dia dijadiin buku novel. Oh, Lalu dia bersama dengan beberapa orang lain membuat itu menjadi film. I see. Menjadi film dan juga menjadi lagu soundtrack. I see. Ada piringan hitamnya, ada kasetnya gitu. Ada yang nanya, IP itu apa? IP itu intellectual property. Mungkin waktu itu belum disebut sebagai IP ya istilahnya ya, Wet ya. Belum. Jadi Bisa bantu jelaskan nih yang tadi bertanya, apa sih maksudnya dari IP, Kak? Jadi intellectual property itu adalah satu ide yang kemudian ya ide intellectual property itu ide yang kemudian dikembangkan, dibesarkan menjadi berbagai macam produk gitu. Iya, intellectual property itu property tapi sifatnya intelektual. Betul. Biasanya kan kita kenalnya properti itu bangunan, tanah, benda gitu. Ini kepemilikan tapi hasil buah karya pemikiran. Betul. Jadi lo nggak bisa sembarangan tuh sebenarnya. Benar. Kalau gue punya IP terhadap, misalnya gue adalah Margate, badai pasti berlalu, gue IP-in, diurus haknya, lo nggak bisa sembarangan mengutip, menggunakan, menyetak gitu. IP haki. Yes, haki gitu ya. Ada Adi Prabowo lagi jahil deh. Katanya, aku selama ini berpikir Margate itu Margaret Thatcher. Kita lanjut ya. Lo kayaknya lagi males ya sama Adi ya. Enggak juga, lo jangan bikin-bikin cerita, lo mah framing. Terus abis itu bagus pamerannya, nonton deh, pamerannya bagus. Terus abis itu karena di situ kita akan belajar banyak hal gitu mengenai bagaimana memang kebudayaan Tionghoa itu sangat mempengaruhi kita. Terus ada juga karyanya Li Manfung, pelukis realis. Iya. Terus abis itu gue lihat beberapa arca di sana. Terus kan ada ini patung-patung yang baru dikembalikan dari negeri Belanda. Ya, gue sempat baca tuh headlines-nya, negeri Belanda, they discovered bahwa ada beberapa benda peninggalan sejarah yang ternyata punya Indonesia dan mereka kembalikan ya. Betul, dikembaliin ke sini. Terus kemarin tuh gue jadi perhatiin gitu, gimana si patung-patung itu tuh kain-kainnya ada yang bermotif, ada yang enggak gitu. Terus abis itu apalagi ya, udah itu. Terus abis itu kemarin gue buka puasa bersama juga sama keluarga besar. Om gue ulang tahun. Terus abis itu malamnya gue ke tempatnya Ayu Ting Ting. Dewi dong. Gue gak main sama Ayu Ting Ting. Emangnya gue brownies? Ya kan, who knows, kan lu kan tiba-tiba abis, tunggu satu-satu dong, ke museum tuh sendiri atau kan biasanya museum date itu nggak mungkin sendiri ya? Sama teman-teman dari industri advertising. Oh, siapa aja tuh teman-teman dari industri advertising? Macam-macam, ada Ilona, ada Desi, terus ada siapa namanya, Dila gitu. Oh, ini ya, para pelaku industri kreatif dunia agensi ya? Iya, betul. Ya TTA aja gitu ya. Terus abis itu, abis dari sana, oh tadi Ayu ya, Ayu Dewi ya. Iya. Nah,
Pulangnya yang menarik. Oh, karena lu dijodohin sama Ayu. Bukan dong. Oh, tapi karena Pulangnya gue naik taksi. oh, web kayak 99,9% kehidupan rakyat Jakarta tiap hari naik taksi. Apa yang menarik dari kehidupan lu naik taksi? Lu berasa Widi Wardana baru pertama kali naik taksi, layak diberitakan. Sabar dong. Drivernya namanya Pak Heri. Heboh, Bukan Heri sendiri. heboh sendiri. Itu lu. Heeh. Ya. Yang menarik adalah dia cerita gimana dia itu sudah 4 tahun menjadi supir taksi. Hmm. Nah, yang menarik adalah gini, gue bilang, jadi pas gue masuk tuh mobilnya wangi. Hmm. Kemarin gue naik yang biru, Hmm. biasanya kan yang perak. Ya. Gue naik yang biru, begitu gue naik kayak, mobilnya wangi banget, nggak Stella jeruk, Ah. ya. Terus di depan gue tuh ada kayak rak gitu, rak kain tahu kan? Ada air mineralnya, ada hand sanitizer, ada buku setumpuk, Ah. ya kan? Menarik nggak? Disiapin buku sama driver. Ada buku, terus kursinya tuh udah maju ke depan, jadi yang ruang gue tuh luas. Ya, ya. Terus gue gini, waduh ada bukunya, terus dia ketawa. Udah malam ya Pak, susah mau baca. Tapi kalau misal Bapak mau baca, nyalain aja lampunya. Enggak, saya juga nggak bisa baca kalau mobil jalan gitu. Tapi yang menarik adalah gue bilang gini, wah dikit lagi bisa jadi bisa naik ke silver nih, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya nggak mau Pak, udah pernah ditawarin. Terus gue tanya, kenapa? Terus dia bilang, kalau saya misalnya naik pun, belum tentu saya bisa seperti sekarang. Oh, Dia selalu achieve targetnya, bahkan lewat. oke. Terus gue bilang, oh iya ya Pak ya, lebih baik kayak sekarang, menghasilkan bener gitu. Terus dia bilang, iya Pak, lagian saya juga udah tahu selaknya sekarang. Jadi saya lebih paham supaya gimana caranya mencapai target. Yang menarik adalah, emang gimana caranya Pak? Ya, saya sekarang ada strateginya Pak. Pak, dia tahu tuh jam. Nah, karena dia tahu di situ pasti dia akan dapat penumpang. Keren ya? Lu kenapa diem aja? Lu nge-lag tadi, coba diulang. Tadi pas bagian ada strategi. Oke, ada strateginya. Kedengeran nggak? Beneran? Oke, ada strateginya. Jadi strateginya itu adalah dia keluar dari pool, dia pergi ke stasiun KRL. Bukan KRL, iya, KRL apa LRT ya, pokoknya salah satu lah. Dia bilang di situ pasti dapat penumpang. Terus abis itu pasti akan mengarahnya ke arah SCBD. Begitu udah nyampe SCBD, udah dia keliling-keliling aja daerah situ. Dia udah dapat tuh 30% dari targetnya dia. Abis itu jam 11 dia istirahat. Istirahatnya pergi ke sebuah tempat, entah itu hotel, entah itu mall, untuk dia nunggu dulu sambil dia tidur dulu gitu. Terus nanti jam 11, jam 12 orang makan siang, dia narik lagi. Terus sampai jam 2. Begitu jam 2, nanti dia istirahat. Nanti jam 4 baru dia narik lagi. Sampai malam. Gitu. Iya. Apa yang lo pelajari dari obrolan lo bersama Pak Heri heboh sendiri ini? Strategi dong, kan udah gue ngomong tadi. Biasa aja dong, gua kan mempertegas, namanya diskusi. Nyolot banget Om Pikmi.
Lu kan si gila-gila strategi, lu tuh strategis. Gue seneng banget, Bo. Maksud gue gini loh. Wow. Even supir taksi aja tuh pakai strategi. Ngerti gak sih lo? Ya betul, betul. You break down. Kalau mau meraih sebuah tujuan itu pasti ada caranya. Iya. You call it strategy. Kalau gue melihat dari cerita itu adalah hebat si Pak Heri ini, nggak banyak orang yang kayak Pak Heri. Kemarin gue bikin konten untuk subscriber konten gue bilang gini, tapi kalau gue bahas di sini ini ya bodoh. Gue bilang gini, ternyata bisa bilang cukup itu adalah mental orang kaya. Iya. Buat gue, Pak Heri kan lu bilang gini, bentar lagi bisa naik silver dong. Nggak mau Pak, saya soalnya di biru udah tahu strateginya. I know how to achieve apa tuh tadi? Target. I know how to achieve my target. Gue sekarang udah I flourish here. Gue udah nggak mau. This is enough for me. Yeah. Jadi buat gue nggak banyak orang yang bisa begitu, Iwet. Nggak segini udah cukup buat gue. Gue udah kaya nih. Nah itu mental orang kaya, Beb. Mantap ya. Mantep. Kemarin gue kan agak sedih ya. Gue kan melankolis ya, Iwet ya. Gue sedihnya kan lu bilang katanya ini bahasa zennya kan katanya awal 2025 ini pembersihan. Kan kita bahas kemarin di Buntut Jumat. Iya. Kok banyak banget ya orang korupsi, orang nyatut duit, orang bohong, orang ini itu pada kebongkar. Gue sedih ya gitu. Jadi kayak, aduh, who should I trust gitu. Siapa sih kita sebagai rakyat yang bisa kita percaya akhirnya gitu. Kan bingung ya Iwet, kayak anak kecil ditinggal orang tua, dikhianati orang tua gitu. Siapa ya gitu. Terus gue emang ternyata paling sulit itu adalah bilang cukup. Yang kaya akan selalu pengen lebih kaya dan akhirnya nggak selesai. Jadi no. Betul. Nah Pak Heri itu hebat. Heri hebat sendiri. Aduh, nama dia sudah ganti dan ditahbiskan menjadi Heri Hebat Sendiri. Bener. Lucu ya. Gue nanya dulu sebelum narik taksi ngapain Pak kerjaannya. Dia dulu lulusan PR dari Bandung D3. Terus kemudian oh ya gue bilang gitu, sempat kerja jadi PR. Sempat Pak di Bali terus kemudian pandemi. Saya balik ke Jakarta Pak karena saya harus meneruskan hidup. Dia bilang gitu. Terus saya narik taksi, dia bilang gitu. Keterusan sampai sekarang. Taksi, kenapa kemarin gue kemarin naik taksi tapi nggak semanis elu loh pengalaman gue. Oh iya. Ya kocokannya beda, lagi beda aja. Kemarin gue ijo. Terus gue dari rumah sakit, teman gue masuk rumah sakit Donilim. Kenapa? Dia jatuh, he fell flat on his face. Hidung mulutnya berdarah, giginya copot, hidungnya berdarah. Long story short, dibawa lari ke rumah sakit. Ya drama lah, karena kan dia tinggal di atas ya lantai 2. Sementara dia kan, he's a big guy right? Jadi nuruninnya aja kayak nurunin kulkas ya, Bo. Jadi kayak bingung. Sementara itu orang nggak sadarkan diri. Pokoknya drama deh malam-malam. Anyway, karena sebetulnya dia ada infeksi dan tekanan darah rendah. Anywho, sudah ditangani. Kemarin dari rumah sakit, gue pulang naik taksi ijo. Gue tuh jarang komplain sama supir taksi loh. Dengan pilihan lagu supir taksi, gue jarang komplain. Pernah? Iya pernah. Yang lagu metal itu, ya. Ingat nggak? Itu taksi biru. Ini nggak lagu metal, Wet. Gue masuk, ya, dari namanya, oh Betawi ini, supir gue, Pak Aceng. Begitu gue duduk, gue lagunya, dua. Lu tau gak sih dangdut koplo itu? Di radio. Yudi goyang. Gitu. Gue langsung, nyit gitu. Anjir, gue sakit kepala. Tapi gue pikir, ya udah deh ya, udah malam, takut si bapaknya ngantuk. Ya, jadi I let him be with his song. Terus kayaknya dia ngeh gitu ya kegelisahan gue, dia kecilin. Terus tapi yang gue agak ini tuh mental serabot-serobotnya gitu loh.
Lampu merah dia ogah nunggu. Kayaknya mental yang menurut gue, lu biasa bawa gerobak kali ya. Terus sekarang bawa taksi. You know, gue mau negor tapi gue takut diturunin. Jadi gue diem aja. Iya. Lu tau kan tipe orang yang semua komplain gitu, ngerti gak lo? Semua komplain. Kayak keluar ke gedung, masuk gedung kan sekarang KTP Pak gitu. Ya elah pakai KTP fisik dipoto aja zaman udah canggih gini mah gung gitu. Gue gini, diikutin aja Pak, udah malam biar cepet. Gitu. Gue sebel tuh gue. Nah, ada satu cerita lanjutan dari Pak Heri, hebat sendiri. Dari lanjutan itu kan ngomongin gitu ya gimana dia bertahan dari pekerjaan PR menjadi supir taksi. Terus dia bilang gini, saya belajar Pak, ketika saya narik taksi, saya melakukannya dengan ikhlas, saya jalani dengan happy, ternyata rezekinya ada terus Pak. Ya. Nggak pakai marah-marah, nggak pakai bram-brum. Terus gue gini, wah hebat banget nih orang. Buat aku orang-orang seperti Pak Heri itu yang very sure tanpa perlu berteriak-teriak, dia punya hubungan dan iman yang justru bisa kita tiru gitu. Beda sama, ya kan Iwet? A lot of people are very loud with their faith. Tapi sebetulnya they are loud because they are scared. Tuh. Ya, kemarin lu tadi ngomongin lu pergi ke museum melihat pameran cap gomeh. Gue tuh cuma mau bilang begini. Gue lihat sebuah konten mall di Solo, ada organisasi, disebutnya organisasi atau aliansi apalah gitu agama tertentu. Keliling-keliling mall cuman mau ngecek perayaan cap gomeh di dalam mall itu berjalan sesuai kaidah agamanya atau enggak. Who gives them the right? Itu satu, ya. Pejuang agama. Gimana sih, Bo? Gue tuh gitu. Gimana sih, Bo? Di negara... Gue tuh cuma mau bilang gini, mungkin kalau kita berhenti berteriak-teriak, lihat dan belajar sejarah deh. Kita tuh dari dulu hidup berdampingan. Culture kita tuh sangat beragam. Beb. Iya gak sih? Bener banget. Gue gak habis pikir loh. Tapi yang gue bangga adalah komentar orang-orang di kolom komentarnya. Ternyata netizen kita tuh banyak juga yang pinter kok, Web. Gak semua dodol gitu. Bikin malu. Bilang apa? Bikin malu agama saya begitu tapi tidak begitu gitu. Itu mah orang pengangguran yang minta jatah tapi bawa agama, which I totally agree gitu. Makanya maksud gue, orang-orang seperti Pak Heri yang melakukan tugasnya tapi tidak teriak-teriak memperjuangkan apa yang dia percayakan sebagai imannya dia, tapi dia hidup dengan pengharapan yang tulus, itu justru orang yang punya hubungan spirituality yang tebel. Iya. Susan, ngomongnya jangan gitu. Mungkin boleh dibilangnya adalah oknum. Ya, itu oknum menurut gue. Tapi kemarin tuh juga memang lagi banyak konten-konten kayak gitu kan, yang di daerah mana lah gitu, gereja mana lah lagi beribadah disamperin sama kayak gitu-gitu gitu. Aduh, very no. Iya, maksud gue simple aja sih. Dulu anak-anak ponakan gue tuh suka nanya gitu ya. Aku bingung deh, kenapa sih kita tuh harus belajar sejarah? Kenapa sih kita tuh diajarin kebudayaan? This is exactly why. Ya nggak sih, Web? Karena dengan melihat sejarah, lu bisa tahu yang membentuk pola pikir orang kita tuh sebenarnya kayak apa. Dari dulu kehidupan bangsa kita tuh kayak apa. This is why we need to learn from history, culture. Iya.
Itu tadi yang gue juga mau bilang. Salah satu hal yang gue pelajari dari setiap kali pergi ke museum adalah bukan hanya gue melihat pameran, gue melihat benda-benda sejarah, tapi membuat gue jadi paham. Ya, gue jadi paham tentang itu tadi asal usul. Lalu kemudian juga gue jadi tahu soal bagaimana gue ini berasal, misalnya kayak gitu. Happy lah weekend. Good. Ya, produktif berarti weekend lo. Very nourishing. Nourishing, ya bisa dibilang seperti itu. Kemarin ada lagi. Oh banyak ya ceritaannya kalau udah habis mokam weekend. Tenang teman-teman, saya sudah blok ya. Biasa yang kayak gitu-gitu biasa. Iya. Weekend kemarin tanpa bermaksud piknik atau menjadi victim mentality. Apalagi victim mentality. Oh maksudnya menganggap diri selalu jadi victim. Oke, got it. Atau menjadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kemarin tuh Ilona soalnya baru menjelaskan itu. Jadi gue kayak, ya Allah Ilona, ada lagi. Kemarin banyak yang puji muka gue. Gue kasih deh momen ini buat lo. Harry, heboh sendiri. Kupersilahkan waktu dan tempat. Tapi truth be told, Iwet, muka lo berubah banget menuju perbaikan. You look so much better. Iya loh, beneran loh. Sampai Ayu gini, lo apain sih muka lo? Gitu. Yes, Ayu dia puji lo. Yes. Beneran sampai gue gini, emang kelihatan banget ya. Glowing, dia bilang gitu. Yes. Lo ngapain aja, dia gitu. Terus gue kasih tahu Botox. Terus sama gue baru nyobain Ultraformer MPT. Iya, MPT. Sama skin complexionnya kenapa bisa rata, gue rejuran. Iya. Dan gue kaget, ternyata rejuran itu sakit sekali ya, Dave. Enggak, emang lo kapan sih rejuran? Udah lama. Gue bilang gini, nggak sakit. Tapi dia bilang gini, temen dia sampai ada yang pingsan-pingsan. Lo bye. Berarti kalian, sorry. Emang tiap orang tuh punya pain toleransi yang beda-beda. Kebetulan gue, pain tolerant gue tuh tinggi. Tapi gue juga. Mungkin dia pingsan karena kayak Doni kali, emang darah rendah, sama ada Enggak. Jadi emang masalahnya pain toleransinya rendah. Terus gue bilang, rejuran itu ada yang udah ada kayak anti sakitnya gitu. Gue bilang gitu. Jadi bisa pilih. Terus mereka bilang, oh gitu, nggak ditawarin. Terus gue bilang, makanya ke dari Serva. Tapi banyak teman-teman ternyata yang udah pernah nyobain treatment rejuran bilang memang sakit. Sakit, Bo. Maksud gue, lu nggak boleh ngomong enggak, jangan. Di gue enggak. Ya, lu sama gue beda. Iya, betul, pasti. Kemarin itu gue tersadar gini, Mas, sepupu-sepupu gue juga muji gue kan. Gue bilang gini, nggak sakit, gue bilang itu. Dia bilang gini, Mas, jangan, udah deh. Lu nggak usah bilang nggak sakit. Lu kepalanya udah dibelek, ya. Lu kepala lu dibelek, lu masih hidup. Lu masih bisa bikin dokter-dokter regroup, bikin WhatsApp grup suruh koordinasi. Jadi jangan bilang itu nggak sakit, itu sakit. Iya, tapi manageable. The pain is manageable karena dipakein krim anti baal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ultraformer coba jujur, sakit apa nggak? Nah, lagi ya, buat gue nggak sakit. Nah, ya udah. Buat 2 orang lain yang nyobain setelah gue bilang sakit. Rio sakit bilang. Rio sakit. Anggia bilang sakit. Anggia yang mana sih? Anggia kemarin udah nyobain juga. Sakit dia bilang. Sakit. Mungkin
Udah, Bo. Udah. Orang tuh beda-beda pain tolerance-nya. Iya, bisa jadi. Tapi, Iya. are they happy with the result? Belum tahu gue. Oh iya, karena kan resultnya itu diprediksi 3 bulan baru kelihatan benar. Betul, betul. Cuma kalau buat gue bilang nggak sakit. Iya. Kemarin itu gue anestesi cuman 20 menit loh. Bahkan mungkin 15 menit. Yes. Sama, dia ada level-levelnya sesuai dengan kebutuhan kulit. Mungkin lu juga dilihat sama si dokter Dedi, level sagging lu tidak sedahsyat itu. Kalau lu saggingnya udah dahsyat, pasti level ultraformer alatnya juga beda. Pokoknya teman-teman cek aja ya ke gramnya @thereserva. Kalau chat aja adminnya, kalau teman-teman pengen menggali informasi lebih detail dari treatment-treatment yang Iwet sampaikan tadi. Cause anyway, Iwet itu sudah pernah melakukan microbotox. Itu tuh kelihatannya sakit loh, sakit nggak? Enggak ternyata. Tuh, Menurut gue sakitan botox. microbotox itu kayak bintang-bintang Korea, jadi botoxnya satu muka. Mampus nggak lu? Iya. Iya. Nah, terus abis itu cuma Anggia bilang gini, gila ya, ini pelayanan top notch banget sih, dia bilang gitu. Anggia tuh siapa sih kak? Kok aku nggak dikenalin? Suka nonton kita juga kok. Hai Anggia. Ioni, apa sih bahasa Korea itu akunnya? Oh, semoga happy ya. Kemarin teman gue yang akhirnya botox di dokter Dedi, yang namanya Dedi juga, gue gini, dan gue puji kan waktu ketemu. Kayak gue ketemu lo, gue puji. Muka lu biasa aja. Gue puji. Gini, Gue lagi nyimak. Iya gini, karena gini teman-teman, Iwet itu beda sama aku. Aku tuh memang suka treatment, perawatan. Iwet itu nggak suka treatment, karena buat dia 1, buang-buang waktu, 2, buang-buang uang, 3, buang-buang waktu. Dan yang keempat, dia selalu merasa bahwa hasilnya biasa aja gitu. Nggak penting-penting banget juga menurut dia selama ini. Nah, Dedi itu juga begitu, dia belum pernah botox, nggak treatment apa. Begitu mereka willing nyoba treatment dan hasilnya berhasil, kita harus puji. Kenapa harus puji? Kan manusia tuh seneng loh dipuji dan melihat bahwa oh ada hasilnya. Mereka akan melakukannya lagi, jadi gue puji. Bagus loh muka lo. Iya teman-teman aku juga bilang bagus gitu. Dia pelayanan, dia servis apa? Botox, baru botox sama pakai krim sama sunblock. Oh, baru mulai. Oh. Baru mulai botox sama krim sama sunblock doang, Nek. Iya. Terus abis itu Anggia bilang, wah servisnya dahsyat sih, udah top notch banget. Terus dia bilang kemarin dia ke RH Sentral. Nah, Tempatnya bagus banget ya, dia bilang gitu. Terus dia terkesima banget dengan pelayanan PA. ya ada personal assistant. Iya, terus gue bilang ini, iyalah gue bilang gitu karena nama juga kan mereka bilangnya tuh adalah luxury Derma Beauty sanctuary. Bener-bener beda sih. Terus gue gini, iya, nagih ya yang kayak gitu-gitu ya. Dia bilang, iya loh, parah nih. Emang ternyata kita tuh seneng ya dilayani dan dibuat merasa istimewa, iya nggak? Iyalah, jelas. Iya kan? Makanya sebetulnya yang dilakukan dari Serva dengan PA-nya Pak Heri, supir taksi lo, itu kan yang mereka lakukan adalah memberikan extra service on top of service regular yang biasa mereka jual. Iya apa enggak? Betul sekali. Dan it makes us feel special, right? Betul sekali. Ini sebetulnya Luxury Derma Beauty Sanctuary. Mas. Jadi sebenarnya kita bisa belajar loh buat kita nih teman geng duet yang lagi nonton duet siaran pagi. Kalau lu jual jasa, jual produk, lu sukses jual produk lo, coba deh naik kelas ya. Add-on servisnya ditingkatin karena semua orang tuh suka lo di servis. Betul. Tapi gue happy. Tuh. Bersih gitu kayaknya ya. Bagus. Dah tinggal gue maintain nih pakai moisturizer,
sama pakai sunscreen. Yes. Bagus kok, bagus. Ya kan? Gue senang lo kelihatan lebih cakep. Alhamdulillah. Sampai Ayu bilang gini katanya, muka lo tuh bersinar-sinar. Iya, berceri-ceri kan? Iya, senyum lo manggis. Iya, wajahmu berceri-ceri auranya. Bener. Terus gue bilang ini, alhamdulillah ya gitu. Terus dia bilang, pertahanin gitu katanya. Seneng gak dipuji? Senang. Menurut lo termasuk orang yang mudah memberikan pujian apa enggak? Enggak. Do you give credits where credits are due? Tergantung. Kalau emang spesial banget baru gue kasih. Kalau enggak gue diem aja. Gue juga gue tuh ini konteksnya pekerjaan ya dan pertemanan. Gue juga orangnya tuh nggak pernah memuji, Wet. Gue jarang sekali memuji, terutama dalam pekerjaannya. Karena menurut gue gini, lo kan melakukan pekerjaan lo, kenapa gue harus puji? Buat gue gitu ya. Tapi akhirnya gue belajar bahwa orang tuh seneng loh dipuji. Kenapa gue bisa menyadari itu? Karena gue aja, kalau gue sudah melakukan tugas gue, pekerjaan gue dipuji oleh klien gue happy-nya gila-gilaan. Jadi gue, oh, ternyata orang tuh seneng loh dipuji. Jadi gue tuh sedang belajar untuk memberikan pujian kepada orang-orang yang bekerja bersama gue dan bermain bersama gue. Gue mau muji lagi satu, boleh? Boleh. Top notch service lagi. Ya. Emang beda kalau bisnis owner turun langsung. Apa nih? Gue nemuin satu tempat baru di Menteng. Kan my hood ya, Menteng tuh ya, ya kan? Ada namanya Warung Cimei. Oh, gue lihat tuh di Gram lo. Lu pernah tahu Warung Cimei itu? Restoran kan? Dia nyebutnya adalah warteg next level. Oh, ini yang dulu di Pik bukan sih? Bener. Iya kan? Iya. Bener. Warung Cimei adanya di Jalan Hos Cokraminoto di Menteng. Oh. Kalau mesen makanan, touchscreen. Touchscreen, tunjuk-tunjuk. Iya. Oh. Iya. Enak sekali, David. Oh. Dia punya teri kecombrang. Oh. Dia punya teri cabe ijo. Tapi bukan halus ya cabe ijo yang dipotong-potong gitu. Terinya gede-gede. Oke. Dia punya daging balado. Oh. Gini ya. Gue itu bukan selalu. Biasanya kalau gue makan tempat kayak gitu, rasanya manis buat gue. Oh, rata-rata semua manis masakannya. Gue nggak suka. Mau dia udah balado, mau dia udah ada cabenya, tetap rasanya manis buat gue. Ini kemarin enggak. Oh. Best. Es-esannya banyak banget. Oke. Ada es similu, ada es mangga kiamboy. Ada es pisang ijo, tapi es pisang ijonya apa namanya cepet habis. Cumi balado juga ada. Aduh, enak sekali Warung Cimei. Warung Cimei. Lo tahu nggak kenapa gue ngasih jempol? Kemarin yang ngelayanin gue ownernya. Si Cimei-nya. Anaknya. Oh. Dia suka nonton kita. Oh, hai anaknya Cimei. Lupa lagi namanya siapa. Rivaldi apa? Oh, Dekme kali. Nak Mei dong. Oh ya, Nak Mei. Nak Mei. Terus apa namanya? Gue makan di situ. Enggak, gue bawa pulang. Gue soalnya nyetok kan buat sahur, buat buka segala. Terus lu harus tahu kenapa Cimei itu bikin. Kenapa? Ya jualan dong. Bukan. Cimei ini tipe ibu-ibu yang kalau pergi ke restoran ngomong, mama bisa bikin gini. Oh. Lu tahu kan ada ibu-ibu kayak gitu. Ya, makan cobain. Ini mah bisa bikin begini. Besoknya bikin ibunya.
Nah kan apalagi ini mama bisa bikinnya, bikin besoknya. Akhirnya sama anak-anaknya, oke. Kalau emang mama bisanya kayak gitu, kita bikin restoran deh. Warung Cime hadir. Itu ide dasarnya ya. Gini, kalau sampai Iwet belanja, berarti yang Iwet belanja halal karena dia puasa, ya. Jadi kalau lo nggak makan makanan tidak halal, ya udahlah, itu pilihan lo. Nggak usah berisik. Tapi nggak halal nggak? Ya, Bo. Religion is a very private and personal thing. Come on. Iya. Gitu. Gue kudos. Dan satu tempat itu, jadi ternyata tempat itu di Menteng tuh kayak compound gitu. Ada beberapa restoran-restoran di situ. Yang gue suka dari ceritanya Cime adalah, yang gue lihat adalah hebat ya anak-anaknya. Sometimes our parents need that extra push dari kita anak-anaknya, untuk bisa maju dan meraih dan mewujudkan mimpi mereka. Iya apa enggak? Betul. Iya kan? Betul. Karena orang tua kita kan sudah menjalani hidup udah lama. Mereka merasa mereka sudah mendaki puncak kehidupan pertama, kedua mereka. Udah selesai, sekarang waktunya anak-anak, iya kan? Sementara ketika anak-anak pick up, orang tua gue masih ada mimpi yang belum mereka tuntaskan nih, didorong sama anak-anaknya, boom, kejadian. I find it very sweet loh. Kemarin gue lihat sebuah konten, pasti teman-teman ada yang udah pernah lihat. Ini aku nggak tahu di mana ya, di Indonesia bagian mana. Lo tahu nggak ada yang tukang masak juga, ibu-ibu tukang masak, usaha kulinernya dia tuh dapuran, rumahan. Anaknya videografer, dia bikinin video dengan yang gitu. Hasil editannya kayak dokumenter Netflix, dan semenjak itu boom, mind blowing. See, that kind of support. I find it very cute. Iya. Dan Cime itu bentukannya big hair don't care. The bigger the hair, the closer I am to God. Warung Cime Menteng. I love. Makanya ya, lu sebagai anak jangan bosan-bosan untuk be mindful to your parents. Jangan lu sibuk ngomel mulu kalau ngelihat orang tua lu cari perhatian. Iya nggak sih, Wet? Bener. Memang mereka perlu perhatian kita kok. Dan kadang nggak cuman perhatian aja yang mereka perlu ya, Nek. Sometimes they need our support, they need our encouragement, our extra push. Yes. Bener. Go big or go home. Betul, Alvita. Ya. Terus weekend kemarin gue lihat-lihat gitu. Lucu banget ya. Yes. Ternyata gue weekend kemarin jalan-jalan loh. Happy nggak? Happy. Companionnya, teman-temannya menyenangkan, soalnya ketawa-tawa gitu gue. Perlu loh punya teman-teman yang di luar scope of lingkungan pekerjaan, ya nggak sih? Iya. Terus kayaknya gue lagi agak oglek deh, Dave. Maksudnya? Jadi gue tuh kemarin bablas banget sama, itu kan teman-teman baru hitungannya. Ya, teman-teman industri ini tuh teman-teman baru. Dila, terus Desi gue udah kenal lama. Ilona ini dulu ternyata gue pernah interview dia buat di MRA dulu, tapi nggak jadi. Oglek tuh dalam artian kayak gue jeplak aja gitu, nggak tahu gue lagi puasa lagi apa gitu ya. Kayak contoh gini, kita tuh kemarin lewat ASMK. Lewat ASMK, lo mulai gini, ASMK ngapain dia? Nah, terus Ilona ngomong gini, kenapa ya kok di kepala aku ASMK itu jualannya adalah ATK, alat tulis kantor. Terus abis itu gue bilang gitu, emang iya, gue bilang gitu. Terus Ilona nanya, ASMK tuh ada singkatannya nggak sih mas gitu kan? Terus gue bilang gini, ada, gue bilang gitu.
Terus lo tahu nggak ada singkatannya? Asam baris. Enggak, itu mah tebet asam baris. Apa ya asam Kak? Alat sekolah menengah dan kantor. Oh wow, really? Enggak, itu gue ngasal. Jadi kemarin tuh banyak banget yang gue jeplak aja, terus semua pada percaya. Karena gue jawabnya cepat dan sangat yakin. Itu pada sebel banget sama gue. Lu jahat banget lo mas, gue bisa percaya lo sama lo. Iya, ASMK jualan mainan gak sih Mas? Iya, kita kan taunya ASMK tuh tempat jualan mainan gitu loh. Di Glodok Ketapang situ kan cuy. Iya, terus pas dia tanya, kok di kepala aku jualannya alat ATK ya, alat tulis kantor. Emang? ASMKD ternyata tuh. Oh, asam kade. Orangnya kan. Iya, bener. Nih, literan gini, asam KD artinya tepian kali atau dermaga. Oh, ntar gue kasih tahu. Asam kade. Alat sekolah menengah dan kantor. Ya juga sih, soalnya mereka jualannya gituan ya, Nek. Iya, terus gue belajar satu hal baru lagi. Apa? Kalau Sanrio, lo top of mind-nya siapa? Sanrio tuh Hello Kitty. Hello Kitty, My Melody. My Melody yang kupingnya panjang. Kero-keropi. Oh itu iya. San Wawa. Iya. Nah, lo harus tahu anak zaman sekarang. Nah, Sofia bilang Kuromi. Siapa dia ya? Ada penjahatnya. Di film itu, di film yang sama. Iya. Kenapa lu jadi menghiraukan penjahatnya sih cuy? Jadi gini, di ASMK itu dijual Kuromi ini, mainan ini. Oh. Nah, anak-anak alpha itu nggak mau Hello Kitty, terlalu mainstream. Oh, mereka sukanya Kuromi. Kuromi. Setan dia tuh. Oh, syaiton. Syaiton. Biar kayaknya itu lebih deep gitu kalau lu sukanya Kuromi tuh. Oh, emang pengen beda aja kayaknya. Imo gitu kayaknya lu tuh kalau Kuromi. Oh, villain. Oh, kayak Labubu. Labubu kan begituan kan? Betul. Oh. Itu demon. Warnanya ungu. Oh, by the way, Yang di ASMK kurang gizi. pasti. Itu kan sama kayak kita ngelihat Barbie di ASMK kan? Benar. Barbie di ASMK tuh kayak belum Lagi training. vaksinnya belum lengkap ya. Vaksinnya belum lengkap Barbie di ASMK tuh ya. Bener. Kan kalau di Kalau nggak ada mutasi genetik dia. kan kalau di posyandu kan ada kartunya tuh. Anak ibu vaksinnya belum lengkap, bahaya loh nih untuk pertumbuhannya. Udah nggak apa-apa deh dok, gitu. Saya nggak sempet gitu. Nah jadinya Barbie ASMK itu ketika mereka dewasa, ntar matanya terlalu deket, ya kan? Matanya terlalu jauh, pipinya terlalu kempot, gitu deh. Benar. Gitu ceritanya kemarin gue. Kenapa lo ketawa? Barbie-nya stunting katanya gitu. Nggak ikut program pemerintah kayaknya. Aduh Tuhan Yesus, gue keringet. Kenapa? Oh iya, gue kan periksa deh. Pada nanya, gue minum teh. Pada nanya, back pain-nya gimana? Udah jauh lebih baik, gue jalan udah jauh lebih bisa, tapi masih ngilu beberapa bagian. Memang biasanya butuh seminggu sih gue. Iya. Gue Kemarin gue juga batalin janji olahraga gue nih. Oh gitu. Dan ternyata I discovered one thing ya. Kan gue semenjak back pain yang terjadi hari Kamis, gue jadi nggak olahraga kan, Wet? Iya. Ternyata dengan I'm a very active person ya.
dengan gue harus banyak duduk tuh gue bosen loh. Masa? Oh. Oh. Bosen gue. I miss my sports. Bikin konten eksklusif dah. Lagi nggak pengen pegang handphone. Ya bikin aja di laptop pakai Canva gitu, ntar ditransfer. Ada visionya, iya memang sih gitu. Cuman aku melakukan stretchingnya. Aku kan udah diajarin stretchingnya sama dokter aku. Cause I need to learn. I have been living with this NLP udah lama. Jadi I know what to do gitu. Jadi aku punya stretching yang biasa dilakukan. Jadi ya terapi itu yang aku lakukan. So. Ya. Bener, gitu. Udah deh, weekend gue. Gue ada nonton satu film itu gue drop di channel WhatsApp. Oh iya. Lu nonton apa? Tapi film yang gue tonton ini tidak. Hah? Serem. Jangan ditonton sama anak-anak. Gue kemarin nemu drama Korea. Apa? When Life Gives You Tangerine. Wow. Bagus. Apa gambar tentang kehidupan keluarga. Bagaimana dia bertahan, bagaimana dia tumbuh, value hidup, bagus. Gambarnya bagus, ceritanya bagus, pace-nya nggak lambat, bagus. When Life Give You Tangerine. Iya. Oke. Yang gue juga lagi nonton begitu karena lagi nggak pengen yang berat-berat sebenarnya gue. Gue nonton film seri also di Netflix namanya Sweet Magnolia. Itu juga gitu. Kan gue udah pernah mention ya, persahabatan 3 perempuan dewasa yang temenan dari SMP, SMA sampai mereka dewasa. Itu juga family value aja, cerita keluarga aja. Apa? Ika bilang, aku juga nonton When Life Gives You Tangerang, bukan Tangerine. Tangerine. Itu ternyata yang main Park Bo Gum. Who is Park Bo Gum? Pemain film. Terkenal. Cakep. Terus gue nonton ini potongan-potongannya Oscar. Oh iya. Lu udah nonton? Udah. Openingnya Conan O'Brien. Iya. Ya. Bagus ya nge-MC kayak gitu, seneng deh gue. Hostingnya itu kategorinya ya. Roasting, kan? Hosting. Hosting, iya. Iya, nge-MC itu hosting, Pak. Lu udah kelamaan gak jadi artis, lu gak bisa ngebedain lagi. Katanya ngajar public speaking. Nge-MC itu ya hosting. Ya kan beda-beda. Ada yang MC-nya tuh berdiri, pakai mic-nya berdiri gitu ngomongnya, yang terhormat Bapak Ketua Dewan. Ya itu kan jenis acara dong. Yang Bapak Kamsud kan itu jenis acara. Jenis pekerjaannya sama. Kangen nge-MC, mau nge-MC berdua gue, duet, mau? Tergantung acaranya apa. Launching produk beauty mau? Emang mau ada? Ringan lucu kan? Kan lo gak mau berat-berat kan? Capek ya ngajak kerjaan lo? MC tuh lagi pada gak ada kerjaan lo. Gue tuh mau ngajakin lo kerja, tapi lo tuh banyak prasyarat. Gak mau susah-susah, acaranya maunya ringan-ringan. Kalau susah-susah stres. Nanti trigger, anxiety. Tapi gue sekarang gampang sekali ke trigger lo beneran. Memang, I know. Bener loh. Gampang. Kemarin aja Ilona cerita apa gitu langsung gitu gue. Berarti lu jangan, I know. Dan and you change a lot loh Iwet. Dan menurut gue nggak kenapa-napa. I just need to learn to accept you and learn to with you gitu. Kata Becky gini, sama aku aja nge-MC-nya. Iya Bek, gue nge-MC sama lu aja dah. Kita bisa janjian cepol rambut bareng. Jadi foto dari belakang kembar. Iwet banyak prasyaratnya Bek. Udahlah honor dia mahal tapi nggak mau diatur, repot. Aduh gue sampai back pain.
Ada tawaran produk beauty. Beauty apa? Beauty is pain. Produk beauty, launchingnya pengen duet gitu. Gue gini, ada sih orang berkembang ya ketika terima tawaran pekerjaan. Gue tuh sekarang kalau orang nawarin kerjaan, Mas Dev kita tuh pengen loh yang MC duet. Gue gini, gue tuh dengernya aja beban. Gue gini, aduh muka gue tuh gak suka cita. Gue gini ke Mbak Wati, lu deh Mbak yang nanya Mbak, capek gue. Ada sih orang tawarin kerjaan repot. Di mana acaranya? Orang lagi butuh kerja, Indonesia lagi gelap, nggak usah nanya di mana. Udah, puji syukur Tuhan Yesus, makasih dapat pekerjaan, nggak usah nanya di mana. Udah yang penting kerja. Ya kan, banjir di mana-mana, kerjaan lagi susah. Halo. Tapi nggak apa-apa. Jokes aside, ini yang kemarin kita bahas ya Iwet ya kan, lo berubah semenjak lo stroke gitu dan pengalaman hidup lo, ya, lo menyebutnya ternyata istilahnya stroke trauma gitu. Ya memang major life events itu pasti membekas dan meninggalkan parut di dalam karakter dan kepribadian kita. Ya mau gimana, Bo? Iya. Post-stroke depression. Post-stroke depression. Mau gimana? Iya. Maminya Nathan apa kabar? Lagi nggak ada konten karena Nathan lagi di Melbourne ya. Iya. Nathan udah living Indo. Si Nathan itu banyak loh konten berbayarnya. Gue kayaknya mau colek dia. Nathan, lu kerja bareng gue deh ya. Lu kayaknya making money deh dari konten-konten lu. Partner gue tuh susah banget Nathan diajak bikin konten. Banyak prasyaratnya. Tapi si Nathan sama Nathan pinter loh Iwa. Dia bikin cerita tuh pinter loh. Jualan produk tuh pinter loh. Oh iya? Gen Z apa? Lu kena yang apa? Dia lagi bahas apa? Kayak ada satu skincare ya. Tapi menurut gue cocok karena kliennya juga mungkin umurannya sama kayak si Nathan. You get what I mean gak sih? Kayak kliennya mau aja gitu disodorin jenis storyline yang seperti itu gitu. Ngerti, karena emang dia hire Nathan karena dia mau ceritanya kayak gitu. Kalau klien gue dikasih cerita kayak gitu, aduh pada bawel deh pasti. Iya. Contohnya gitu ya, nggak usah disebutin produknya. Dia ngeprank mami gitu ya. Mom, kita jadi pergi. Jadi dia bilang itu in 1 hour we are leaving gitu. Oke, I think it's enough time for me to swim ya. Dia buka baju dong. Terus emaknya gini, mendingan you duduk ngobrol-ngobrol aja deh, spending time with I. Terus dia buka baju. Pas dia buka baju, ada tutupan tato. Terus dia gini, Nathan, what happened to your arm? Show me. Oh ini I tattoo kemarin. Aduh Nathan, why you kept on doing something foolish like that? Very unwise. What do you mean mom gitu? I'm very wise. Ini tattoonya lagi diskon. I beli 2 dapat 1. Jadi I baru 1, ini nanti 1, I dapat jatah 1 lagi. It's very wise loh. Gitu. Sekarang terus you lagi luka gitu, you mau berenang gitu. Aduh Nathan, nggak di tattoo-tattooan begitu. Jadi dia ngeprank, intinya dia ngeprank emaknya mengenai tattoo, tapi dia mau ceritain kalau dia mau berenang pakai sunblock. Nah produknya apa? Sunblock. Tapi sunblocknya tuh cuma 3 menit, cuma beberapa detik. Terus dia sambil pakein kita, itu luka nanti kalau kena air. Enggak kan, air udah pakein ini mam, krim, bla 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 bla. Abis itu udah ngeprank mengenai tato aja. Produknya cuma sebentar, tapi jumlah penontonnya banyak banget. Lu inget produknya apa? Si tatonya, si sunscreennya? Ingat, Labore. Capek gue sama lo.
Lu tuh kacau banget ya. Lalu nanya gue jawab. Sakit. Tanpa ragu-ragu, bener. Tegas. Kayak satpam. Gue tuh ulang tahun saya, Beb. Ditanya apa juga gue ngegas. Tegas kayak Koat. Koat apaan sih, Bo? Korps Wanita Angkatan Darat. Temennya Wara sama Polwan. Dodol lu ah. Aduh. Terus kemarin lo weekend ngapain? I didn't do anything much gitu. Gue ke gereja. Pagi-pagi gue ke gereja. Abis dari gereja gue beraktivitas sama ponakan gue. Terus abis itu udah sore-sore ponakan gue yang satu lagi. Oke, news flash gitu ya. Ponakan gue sekarang lagi cut carbs. Aduh. Yang gede yang kecil. Kalau yang kecil kan lagi cut sugar karena anjuran dokter Dedi kan. Kan emang pasien dokter Dedi sekarang. Pasiennya dokter Dedi karena kan jerawatan remaja, gula pemicunya. Jadi dia pokoknya konsekuensinya banyak makan gula, jerawat muncul. Jadi dia udah berapa bulan ini nggak makan gula. Nah, yang masih suka makan liar tuh kan cuman yang gede, yang kecil, Ethan. Sekarang Ethan memasuki fase I'm cutting carbs. Terus? Dengan target dalam 3 bulan dia harus punya 6 pack. Oh. Terus? Ya udah gitu. Gua cranky nggak? Ya Bo, anak segede gitu nggak cranky lah, makan proteinnya sebaskom. Oh iya sih, beneran? Iya, makan proteinnya banyak banget. Dan gue baru baca ya, memang kita itu sebetulnya karbohidrat nggak perlu banyak-banyak, Wet kan? Asal asupan protein kita tercukupi, cuy. Tapi perlu karbohidrat, tapi tidak berlebih gitu. Makanya istilahnya cutting carbs, not stop carbs. Iya. Baik-baik aja tapi ya dia ya. Baik-baik aja, everything is well. Ya udah, mereka sore-sore yang satu di GBK, yang satu pelayanan, ngajar dancing mau pasca. Ya gue gue nganggur, makanya gue pergi kan ulang tahun Dennis. Dijemput. Dijemput, aku lagi nggak bisa nyetir kan, aku lagi back pain. Sama siapa? Sama teman aku. Aduh, Bo, nggak penting siapa yang ngejemput gue. Yang pasti bukan lo, karena lo nggak pernah mau ngejemput gue. Walaupun lo punya supir, lo tuh merasa ganggu banget mampirin rute. Ganggu. Gue tahu. Nggak boleh gitu. Kita ke TikTok Awards tuh gue jemput lo. Iya, tapi itu karena lo mau ngajak gue serius siaran di TikTok. Lo mau merayu gue dalam perangkap TikTok. Lo ingat? Itu perjalanan kita ke TikTok Award itu adalah perangkap di jalan, di macet-macetan di jalan panjang. Lo ingat? Itu adalah momentum lahirnya Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Did you remember? Yes. Ya, lagi macet-macet di jalan panjang menuju TikTok Award. Lo ngomong gitu ya, Nek, kayaknya nih siaran pagi di TikTok ini nih kayak bisa jadi lucu loh kalau kita lakukan tiap hari. Lo inget nggak? Iya. Itu kan gue gini, tiap hari gimana tuh Nek? Tiap hari kayak kita siaran radio, semisal Senin sampai Jumat gitu. Gue kan si gampang panik kayak gini. Senin sampai Jumat, sejam aja. Itu kan you lure me in tuh. Nanti kalau kita serius, Bo, kita bisa dapat penghargaan tuh. Kayak TikTok nih kan seneng nih bikin TikTok Award nih. Yang penghargaan yang kita bikin malam ini nih. Penghargaan yang kita pergiin malam ini. Ya kan,
Nanti kalau kita rajin siaran di TikTok, kita bisa dapat penghargaan. Gue kan si gila-gila tampil di panggung kan, gue gini. Oh gitu Nek. Yuk, mulai besok yuk. Ya udah, jadilah. Ya. Semenjak itu lu udah gak pernah jemput gue lagi. Tunggu sampai nanti ada lagi yang mau gue bujukin lo baru gue jemput. Lu mah cuma ngebujukin kalau ada maunya. Tapi kan buat kebaikan bersama. Iya juga sih. Gue jadi punya kerjaan. Gitu. Guys, thank you ya. Hari Senin ini kita sudah berbagi canda riang tawa bersama-sama. Canda riang tawa. Hope this start your week in a very good mood. Amen. Ini baru mulai minggu kan? Ini baru Senin kan? Betul. Baik-baik ya semua ya. Udah berapa hari puasa jadi Kasep? Nggak ngitung. Soalnya mamah gue bilang jangan hitungan jadi orang tuh. Pinter. Kita ngobrol besok ya. Dadah semua. Bye.